Apa itu gRPC? Versi 1 Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sofyan, yang kali ini akan membawakan materi tentang gRPC dengan Golang. Oke, pada tahun 2015, Google tuh mempublikasikan open source project yang namanya gRPC. Ini tuh awalnya adalah project mereka yang dipakai di sistem internal mereka. Nah, gRPC ini untuk menyelesaikan masalah microservice. Kebanyakan untuk dipakai di microservice ya. Jadi misalnya di sini ada service yang dibangun di atas C++, ada yang pakai Ruby, ada juga yang pakai Android Java. Nah, di sini kita bisa bebas berkomunikasi tanpa terikat harus menggunakan C++ juga. Oh, kalau pertanyaan gitu, HTTP juga bisa. Ini beda juga. Di sini kita menggunakan kayak abstraction proto buffer, sehingga setiap kliennya memandang bahwa service gRPC ini adalah bagian dari internal sistem mereka. Jadi kayak manggil function biasa gitu. Selain itu juga, supaya cepat komunikasinya, si gRPC ini juga memakai HTTP versi 2 untuk transportnya. Lalu komunikasinya pakai protokol buffer, yang di dalamnya itu ada authentication dan juga mendukung bidirectional streaming. Nanti ada ilustrasinya untuk bidirectional streaming. Dan yang paling penting lagi di sini tuh polyglot atau agnostik terhadap bahasa. Jadi bahasa apapun yang itu bisa disupport oleh gRPC, dia nggak peduli sih. Dan belakangan ini banyak bahasa-bahasa yang tidak official disupport oleh gRPC-nya, tapi ada versi gRPC-nya. Jadi termasuknya banyak bahasa yang bisa melakukan komunikasi dengan gRPC ini. gRPC singkatan dari Google Remote Procedure Call, jadi calling procedure, tapi remote beda server. Lanjut, bahasa yang didukung saat ini official oleh grpc.io ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C#, C++, Dart, Golang, Java, Kotlin, Node.js, Objective-C, PHP, Python, dan Ruby. Nah, ini adalah fitur yang digunakan oleh gRPC, yaitu HTTP 2. Bedanya apa dengan HTTP 1? Secara teori sih lebih banyak paket yang bisa dikirimkan dalam satuan waktu ya. Misalnya di sini HTTP 1 cuma kirim 1 dan juga balikin juga 1. Nanti ada kirim lagi 1 atau 1, nanti balikinnya juga 1. Jadi banyak connection yang terbuat. Akan tetapi di HTTP 2 ini, misalnya kita kirim 1 atau kirim banyak, nanti juga bisa ngembaliin banyak. Jadi streaming. Jadi kayak ada open connection seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, protokol buffer itu kayak kontrak yang kita definisikan cukup agnostik terhadap bahasa yang lain. Jadi kita bikin file proto yang isinya misalnya ini nama prosedurnya apa, return-nya apa, misalnya request ini nanti kayak ada kelas gitu, yang isinya field-field-nya, dan juga return-nya apa. Nah, ini sebagai kontrak yang nanti diimplementasikan di bahasa masing-masing. Di gRPC itu ada 4 mode dalam berkomunikasi. Yang pertama unary, get and respond kayak HTTP post and get aja seperti biasa. Nah, yang ini mulai serunya. Kita bisa ngirim sekali dan balikannya itu bisa streaming, jadi bisa beberapa file yang dikirimkan lalu diputus koneksinya. Begitu juga ketika mengirim data request. Kita bisa mengirimkan data banyak, nanti ditutup koneksinya. Nanti dia ngembaliinnya 1. Dan juga bisa bidirectional streaming yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa ngirim open connection terus ini. Jadi secara teori ini sih lebih cepat daripada REST yang get dan respond. Ini skema flow gRPC secara keseluruhan. Misalnya kalau kita lokal kan kita kalau misalnya ada order management langsung manggil payment ya udah langsung aja reference
kelasnya, panggil function-nya. Nah, itu juga mirip sebenarnya dengan remote procedure call, tapi bedanya di tengah-tengahnya ada jembatan RPC-nya ini. Ini gRPC-nya. Nah, sebagai contoh misalnya dalam satu flow aplikasi, kita bisa bikin dua, satu lewat web, yang satu lewat Android. Jadi awal-awalnya ada REST call, terus kliennya ini JSON ya datanya. Nah, di sini diubah dulu nih dari JSON nanti dikonversi ke byte binary. Sehingga ketika dikirim lewat protokol HTTP2 ini bentuknya binary dan lebih cepat pasti kalau binary karena kan dikompil. Diterima, didecode lagi menjadi JSON lalu baru diproses. Begitupun sebaliknya. Hasilnya di-return, di-encode lagi jadi binary, lalu dikirim lagi lewat HTTP2, di-receive, di-decode, lalu resultnya baru kepake di masing-masing aplikasi. Contoh penggunaannya ialah testingnya bisa pakai Postman, misalnya ambil URL-nya, portnya berapa, terus ininya kita lihat sekali lagi ya. gRPC, nanti ini, terus protonya yang mana, ini bisa dilihat function-nya, terus request. Ini pakai Postman. Ada juga bisa pakai Bloom RPC. Kalau ini file protonya harus di-include-in dulu, pilih metode yang mana, terus masukin, lalu request. Sederhana sih. Ada yang lebih sederhana lagi sebenarnya pakai curl. Ya ini untuk beberapa orang aja sih. Jadi dia pakai script gitu. Curl minde, ini nama query-nya, terus ini URL-nya, terus ini metodenya. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.